Saya kan pernah di kota, pernah di provinsi, pernah ya kan ya. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November disuruh gini-gini. Mulai naik, bukan turun, anjlok. Kalau kita enggak, kita syukuri artinya ukur nikmat. Ya, brand dan prinsipal Indonesia ini adalah merek kita sendiri yang sudah dirintis kurang lebih 10 tahun yang lalu. Ini mobil SMK itu kan dulu produk uji coba dari prototipe dari anak-anak SMK dibantu oleh beberapa teknisi dari perusahaan-perusahaan besar. Kemudian jadi yang namanya mobil SMK, ya enggak? Ya kan bagus. Saya saat itu menjadi wali kota itu hanya mendorong loh. Jangan dipikir saya yang buat mobil SMK, siapa yang buat? Hanya mendorong agar mobil itu segera bisa diuji emisi. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Media asing soroti ambisi Jokowi, tak suka analisis, dia senang dengan aksi dan keputusan yang ugal-ugalan. Salah satu media asing yang berpusat di Tokyo, Asia Nikkei, menyoroti kinerja Joko Widodo. Dalam artikelnya yang ditulis tentang Jokowi, Asia Nikkei mengaku bahwa mereka mendapat sumber dari seorang pejabat Indonesia yang tak mau disebutkan namanya. Artikel tersebut diberikan judul Dream State, Jokowi Struggles to Build His Vision for Indonesia, yang tayang pada 16 September 2020 yang lalu. Dituliskan di Asia Nikkei, pejabat tersebut menulis bahwa Jokowi sangat berambisi membangun ibu kota baru Indonesia di Kalimantan. Jokowi tak suka menganalisis, dia senang dengan aksi dan keputusan. Lapor Asia Nikkei Rabu 12 Januari 2021. Pembangunan ibu kota baru dengan anggaran 466 triliun rupiah tersebut bisa menjadi sebuah perencanaan yang ugal-ugalan dan tidak terperinci lebih jelas, sehingga membuat para menterinya kelabaan bukan main. Sebaliknya, dia hanya mendorong proyek berdasarkan wilayah-wilayah yang dikunjunginya. Pembangunan ibu kota baru ini bisa menjadi memunculkan dua sisi presiden. Di satu sisi dia ambisius, fokus membangun infrastruktur yang dibutuhkan dan sangat mudah menarik hati para investor asing. Asia Nikkei mengaku jika laporan dari seorang pejabat Indonesia ini mereka terima pada 16 September 2020 yang lalu. Di sana pejabat Indonesia itu menulis ia terinspirasi namun sekaligus jengkel dengan Jokowi. Terinspirasi namun jengkel dengan Jokowi, salah satu menterinya mengatakan kepada saya, ini adalah caranya untuk memahami sang presiden yang penuh kontradiksi. Hingga berita ini diturunkan, Asia Nikkei belum memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai pemberitaan yang mereka muat atau identitas sumber yang masih dirahasiakan itu. Jadi aib besar korupsi Menteri Sosial Republik Indonesia di saat pandemi COVID-19 jadi sorotan dunia internasional. Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari Peter Batubara, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Mensos ini juga menerima total 17 miliar rupiah. Sungguh-sungguh, ini adalah aib besar bagi bangsa Indonesia. Di masa pandemi, Menteri Sosialnya malah korupsi bansos yang diberikan kepada rakyat. Korupsi bantuan sosial untuk penanganan pandemi ini menjadi sorotan dunia internasional. Berbagai media internasional dari Barat, Asia, Amerika Latin sampai dengan Timur Tengah memberitakannya. Yang pertama adalah media dari France 24, memberitakan Indonesia Minister arrested over pandemic aid corruption. Kemudian yang kedua, dari South China Morning Post menuliskan, Indonesia Minister Juliari Batubara accused of embezzling
Coronavirus Aid Funds. Kemudian yang ketiga, dari The Sydney Morning Herald memuat headline, Indonesia's Social Minister named suspect in $1 million bribery. Kemudian yang keempat, dari Hindustan Times memberikan judul, Julian Batubara, Indonesia's Social Minister named suspect after bribery raid. Kemudian yang kelima, dari AFP menyoroti Indonesia Minister arrested over pandemic aid corruption. Kemudian yang keenam, media utama Timur Tengah Al Jazeera dengan topik pemberitaan, Indonesia, Batubara named suspect in COVID-19 corruption case. Kemudian dari The Jakarta Post, Minister Juliari named suspect in COVID-19 aid graft case. Dari BBC, Indonesian minister accused of bribery following raid. Kemudian, dari ABC News, Indonesian minister turns himself in for COVID-19 aid graft. Selain itu, ada pula dari media Ace Oregonian dengan judul beritanya Indonesian minister turns himself in for COVID-19 aid graft. Dan masih banyak lagi. Bisa deh coba teman-teman semua googling. Juliari, Wakil Bendahara PDIP. Apakah uang suap dana bansos mengalir ke PDIP? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendalami dugaan aliran suap pengadaan dana bansos COVID-19 yang menjerat Mensos Juliari Peter Batubara. Meski tak secara khusus menyebut partai tertentu, PLT Jubir KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya belum sampai ke arah sana. Adapun seperti diketahui, selain sebagai Menteri Sosial, Juliari Batubara memegang jabatan di PDIP sebagai Wakil Bendahara Umum. Dia Wakil Bendum Parpol, yaitu faktanya. Apakah kemudian ada aliran dana ke parpol tertentu yang dia ada di situ? Ini kan bagian materi penyidikan. Nanti akan digali lebih lanjut dalam proses saksi. Kata Ali di Gedung Merah Putih Jakarta pada hari Minggu 6 Desember. Menurut Ali sendiri, penyidik masih memfokuskan untuk melakukan penyidikan terhadap Juliari sebagai tersangka penerima suap. Apa, kemana, dan selanjutnya itu kan nanti baru dikembangkan, begitu katanya. Seperti diketahui, KPK telah menelusuri dugaan aliran suap Mensos Juliari Batubara ke PDIP. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mendalami dugaan aliran suap pengadaan bantuan sosial alias Bansos COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara ke PDI Perjuangan. Terlebih Juliari diketahui merupakan Wakil Bendahara Umum DPP PDIP. Dia merupakan bendahara umum parpol dan itu faktanya. Lalu apakah kemudian adanya aliran dana ke parpol yang ada dia di situ? Ini adalah bagian dari penyidikan. Nantinya akan digali lebih lanjut dalam proses saksi. Menurut Ali, kekinian penyidik masih fokus untuk melakukan penyidikan terhadap Juliari sebagai tersangka penerima suap. Setelah itu penyidik juga akan menelusuri kemana saja aliran suap yang diterima Juliari Batubara itu mengalir, termasuk dugaan ada atau tidaknya ke partai politik. Pengungkapan kasus korupsi terkait pengadaan bansos COVID-19 di Kementerian Sosial berawal atas adanya operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 6 orang. Beberapa di antaranya merupakan pejabat di Kementerian Sosial. Keenam orang tersebut yakni Matius Joko Santoso alias MJS selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kementerian Sosial. Wan Guntur alias WG selaku Direktur PT 3 Pilar Akro Utama, Ardian IM alias AIM selaku pihak swasta, Hari Sidabuke alias HS selaku pihak swasta, Shelvi N alias SN selaku sekretaris di Kementerian Sosial, dan Sanjaya alias SJY selaku pihak swasta. Mereka terjaring OTT KPK di beberapa wilayah di wilayah Jakarta pada hari Sabtu 5 Desember sekiranya pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat.
Penyidik KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka, 3 tersangka selaku penerima dan 2-nya sebagai pemberi suap. Menteri Sosial Juliari Batubara, Matius Joko Santoso, dan Adi Wahyono ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 2 tersangka lainnya, yaitu pemberi suap, adalah Ardian dan juga Hari Sidabuge. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, perkara tersebut diawali adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari Batubara atau JPB selaku Menteri Sosial menunjuk MJS, Matius Joko Santoso, dan AW, Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen di dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan.